Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Aturan ini tertuang di dalam surat edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Menurut Kemenak, pedoman diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat. Sudah ada edaran Dirjen Bimas Islam tahun 78 ya. Jadi ini meningkatkan levelnya, diangkat menjadi surat edaran Menteri Agama dalam rangka untuk menciptakan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan bersama dan juga tentu kedamaian di antara kita yang sangat multikultural. Nah, tentu diharapkan surat edaran ini nanti berfungsi instrumental untuk mengatur penggunaan pengeras suara di musola dan di masjid ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa latar belakang masyarakat kita kan sangat berbeda-beda ya. Ada yang beragama Islam, ada yang tidak beragama Islam. Ada yang membutuhkan suara itu, ada juga yang tidak membutuhkan. Oleh karena itu supaya tidak saling mengganggu, maka diaturlah penggunaan suara atau pengeras suara di masjid dan musola, baik suara luar maupun suara dalam. Nah, misalnya diatur, misalnya menjelang sholat subuh ya, masuknya sholat subuh, 10 menit sebelum azan dikumandangkan, itu bisa dikeluarkan suara bacaan-bacaan Al-Quran atau tarhim, ya sholawat, begitu, itu bisa, tapi jangan terlalu lama, maksimal 10 menit sebelum azan dikumandangkan. Kemenak mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa surat edaran itu dibuat untuk ketentraman dan kenyamanan bersama. Kemenak terus melakukan sosialisasi mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan menempel surat edaran itu di masjid-masjid. Nah itu kan seruan, azan itu kan seruan Mbak. Menyerukan ke seluruh masyarakat, ini loh waktunya sholat. Nah kalau sekarang diatur, dikecilin ya, dianu. Lah yang jauh-jauh mana denger? Ya kan, padahal dulu zaman Rasulullah yang namanya Bilal itu dipilih yang suaranya paling nyaring supaya semuanya dengar gitu loh. Nah ini udah modern. Nah jadi saya sama sekali tidak setuju dengan aturan seperti ini gitu. Sebenarnya gini Mbak ya, orang Islam tuh insan itu pasti tahu lah. Tadi saya udah katakan sebelum jadwal-jadwal misalkan jadwal duhur kan pasti menang adaan asar. Jadi yang ini nggak bakal merasa terganggu karena udah tahu jadwal untuk melaksanakan adan atau sholawatan gitu kan. Jadi sama sekali nggak ada gangguan. Berarti harusnya orang-orang udah pada tahu ya kalau misalnya suara di toa masjid ini hanya keluar pada saat waktu tertentu aja, nggak setiap saat ya? Nggak setiap saat. Andai pun ada itu kan pasti ada program lah. Misalkan di sini pengajian 1 minggu sekali. Orang tahu, oh hari Sabtu ada pengajian. Pasti dengan sendirinya tahu akan ada suara yang keluar gitu kan. Dan itu tidak mengganggu. Menteri Agama menerbitkan surat edaran baru mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Beberapa hal yang diatur dalam pedoman itu, salah satunya adalah saat mengumandangkan azan dengan pengeras suara, volume pengeras suara maksimal 100 desibel, termasuk juga mengatur pembacaan Al-Quran atau salawat sebelum kumandang azan. Kemenak mengatakan aturan tersebut tidak bersifat kaku. Nah, sampai di sini dulu video kali ini guys. Semoga menghibur. Dan juga jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Thank you guys.